Yo, welcome back kembali lagi di channel Atau Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Iosa chapter 1116 akan segera rilis minggu ini, dan ini adalah beberapa poin spoiler yang sudah muncul. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Di bagian akhir chapter lalu, orang-orang dikejutkan dengan fakta adanya pertempuran besar di abad kekosongan yang melibatkan Joy Boy versus pemerintah dunia. Mereka pun tampak terkejut ketika Vegapunk mengatakan jika pertempuran besar yang terjadi di masa lalu itu masih berlangsung. Nah, awal chapter ini menunjukkan rasa terkejut orang-orang di seluruh dunia. Mereka bertanya-tanya bagaimana bisa pertempuran yang terjadi pada masa 800 tahun lalu itu masih berlangsung hingga sekarang. Kan seharusnya orang-orang yang terlibat di dalamnya itu sudah pada mati. Ya, mimin rasa yang bisa menjawab rasa terkejut para pendengar Vegapunk itu adalah Will of D atau kehendak D, suatu hal yang diwariskan secara turun-temurun. Orang-orang dengan nama D mewarisi Will of D dari para pendahulunya, yaitu Joy Boy. Karenanya pertempuran itu masih bisa berlanjut hingga sekarang, karena Will of D dari Joy Boy tetap hidup di jiwa para pemilik nama D. Dan Rocinante, adiknya Dovi, juga mengatakan ya bahwa pemilik nama D itu adalah musuh alami para dewa, atau dalam hal ini bisa dikatakan para Tenryubito. Selanjutnya kita berpindah ke Marijoa. Di sini Im Sama terlihat sedang menatap gambar seseorang yang mirip dengan Nefertari Vivi. Ya, besar kemungkinan itu adalah gambar dari Nefertari di Lili, orang yang pernah membuat Im Sama sangat marah karena sudah menjadi dalang utama tersebarnya batu-batu poneglyph ke seluruh dunia. Dan batu-batu poneglyph itulah yang menjadi awal dari penelitian besar untuk membongkar misteri abad kekosongan. Ya, menurut Vegapunk di chapter lalu, batu-batu poneglyph memang berisi kisah mengenai pertempuran besar yang terjadi pada masa Void Century. Sementara itu, penduduk di Alabasta merasa sedih dan gundah gulana karena Putri Vivi dinyatakan hilang oleh pemerintah dunia. Poster hilangnya Putri Vivi pun sudah disebarkan untuk mencari keberadaannya. Ya, tentu mereka semua belum tahu ya jika kondisi Vivi saat ini baik-baik saja. Dia kan ada di kapal udaranya Morgan bersama dengan Wapol. Oke, lanjut kita masuk pada sebuah informasi penting, yaitu Vegapunk menyatakan jika sebagian api dari Mother Flame sudah dicuri dan digunakan sebagai bahan bakar senjata kuno. Nah, tentu informasi ini sudah membuka tabir sebuah misteri besar mengenai senjata yang digunakan untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Ya, kemungkinan besar itu adalah senjata kuno Uranus yang digunakan oleh Im Sama menggunakan energi dari Mother Flame. Hal ini pun jadi masuk akal ya, karena tentu hanya senjata luar biasa saja yang bisa memiliki daya hancur sebesar itu. Kemudian hal itu juga akan sesuai dengan prasasti yang ditemukan oleh Enel di bulan mengenai senjata kuno Uranus. Nah, di sini Uranus digambarkan sebagai sebuah senjata yang digunakan dari atas. Selanjutnya di sini Vegapunk York jadi terkejut saat mendengar bahwa Vegapunk asli tahu mengenai sebagian api Mother Flame yang sudah dicuri. Ya, kemungkinan besar pelaku pencurian itu adalah York sendiri ya, dan dialah yang memberikan sebagian Mother Flame itu kepada para Gorosei, yang kemudian digunakan oleh pemerintah dunia untuk menguji coba senjata kuno Uranus pada kerajaan Lulusia. Ya, lanjut lagi di sini ada informasi mengenai Edison dan Stacy yang sedang berdiskusi, tapi belum terlihat nih apa yang sedang mereka bicarakan. Mimin sih berpendapat jika mereka masih memikirkan cara untuk memastikan keselamatan kru topi jerami. Sepertinya mereka akan mendapatkan ide cemerlang untuk mengurus barisan kapal-kapal angkatan laut yang saat ini sudah mengepung kapal para raksasa. Selanjutnya kita kembali pada Vegapunk York. Vegapunk pengkhianat itu tiba-tiba mendapatkan inspirasi mengenai lokasi di mana letak denden musi penyiarannya Vegapunk.
Dia pun langsung memberitahu lokasi itu kepada para Gorosei, tapi kita belum diperlihatkan di mana lokasinya. Oke, lanjut lagi, kita kembali pada siaran Vegapunk. Di sini ilmuwan itu mengungkapkan jika sebenarnya ada salah satu kelompok bajak laut yang sudah mengetahui semua fakta yang terjadi pada abad kekosongan. Iya, tentu saja kelompok bajak laut itu adalah bajak laut Roger yang sudah berhasil mencapai Laftel. Saat itu Oden yang menulis jurnal perjalanan memang menjelaskan jika di Laftel, Roger dan semua kru bajak lautnya sudah mengetahui seluruh rahasia dunia ini. Namun ekspresi mereka saat itu mengundang tanda tanya besar, yaitu mereka semua malah tertawa. Jadi kira-kira bagian mana yang lucu dari informasi sebuah pertempuran besar dan banjir besar yang menenggelamkan sebagian besar benua? Ya, hal itu masih sulit untuk dimengerti. Lalu di sini Vegapunk pun menyesalkan tindakan Roger dan para krunya yang memilih untuk bungkam dan tidak melakukan tindakan apapun setelah tahu semua fakta dunia ini. Iya, Roger memang tidak mengungkapkan misteri abad kekosongan pada seluruh dunia. Dia malah membubarkan kelompok bajak lautnya dan menyerahkan diri kepada angkatan laut. Hal itulah yang mungkin membuat Vegapunk kecewa. Tapi di sini Vegapunk melupakan suatu hal penting, satu hal besar yang sudah dilakukan oleh sang raja bajak laut Goldie Roger, yaitu Roger sudah membuka era baru dunia bajak laut. Ya, kematian Roger di panggung eksekusi membuat banyak orang memutuskan untuk menjadi bajak laut dan mengarungi lautan. Mereka pun terlihat sangat bersemangat untuk berpetualang dan menemukan harta One Piece. Selanjutnya, Shin menuju ke lokasi Rayleigh dan Saki. Di sini tangan kanan sang raja bajak laut itu berkata, "Saat ini aku hanyalah orang tua bangka, seperti halnya kau Vegapunk. Jadi seharusnya kau tidak merusak kesenangan anak-anak muda. Benar kan Roger?" Ya, kata-kata Rayleigh ini mimin rasa sudah jelas menggambarkan tindakan bajak laut Roger, yaitu mereka tak mau merusak kesenangan dan mimpi anak-anak muda yang menjadi bajak laut. Bajak laut Roger ingin para penerus tekad mereka bisa menemukan fakta dunia ini dengan kekuatan mereka sendiri saat sampai di Pulau Laftel. Dan tentunya kita masih ingat ya dengan kejadian ikonik di Sabaody saat Usopp menanyakan apa itu One Piece kepada Rayleigh. Ketika itu Luffy langsung mencegahnya. Bahkan Luffy berkata dia akan pensiun jadi bajak laut jika tahu apa itu One Piece sebelum menemukannya sendiri. Karena tentu menurut Luffy akan sangat membosankan untuk menjalani sebuah petualangan yang sudah dia tahu hasil akhirnya. Ya, tampaknya Vegapunk memang sudah bicara terlalu banyak dan semoga saja dia tidak mengungkapkan apa itu harta One Piece. Oke, itu aja pembahasan untuk spoiler chapter 1116 ini. Oh ya, infonya minggu depan libur ya. Yosa Mimin atau Hayato. Terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atoa Hayato. Yo!